Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, hamdan yanbaghi li jalali wajhihi wa 'azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. Amma ba'du, Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh di Masjid Baitur Rahman yang mudah-mudahan selalu dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh kali ini kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Misbahuz Zalam. Ini adalah kitab satu di antara kitab yang menjelaskan hadis-hadis di dalam kitab Bulughul Maram, dan yang mengarang kitab Misbahuz Zalam ini adalah orang Indonesia yang kita kenal nama beliau dengan Muhammad Muhajirin Amsar. Dan nama ini selalu saya ulang-ulang supaya kita terus ingat dengan nama Ki Haji Muhammad Muhajirin Amsar sebagai satu di antara banyak orang Indonesia yang lulusan dari Madrasah Darul Ulum Mekah ya, yang kemudian jadi ulama ketika pulang ke Indonesia. Nah, ini buku beliau bahasa Arab semua. Kita melanjutkan pembacaan hadis kita, masih di ujung pada bab seputar wudu. Nanti setelah itu pindah ke al-mashu 'alal khuffaini, mengusap dua khuf, dua sepatu dalam bertaharah. Kita baca dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan wa fi qadamihi mislu dhufri lam yusibhul ma faqala irji' fa ahsin wudu'aka. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, berkata, ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat salah seorang sahabat yang berwudu, wa fi qadamihi mislu zufri lam yusibhul ma, dan ada bagian di antara kakinya itu yang tidak kelihatan basah. Padahal yang tidak kelihatan basah itu cuma semisal kuku kecil, berarti kan? Kok kelihatan tidak basah gitu kan? Kebetulan Rasul pada waktu itu berada di dekat orang itu. Terus kata Rasul, irji', coba ulangi, kata Rasul, balik lagi, coba ulangi wudunya, fa ahsin wudu'aka, wudunya yang benar. Fa ahsin wudu'aka. Nah, di sini setidaknya ada dua hal yang bisa kita ambil faidahnya. Yang pertama adalah memang di dalam membasuh anggota wudu, terutama membasuh anggota yang dia adalah rukun wudu, memang harus benar. Diusahakan semaksimal mungkin semuanya basah, terkena air, untuk tempat-tempat yang memang menjadi rukun wudu. Jadi jangan cepat-cepat. Apalagi misalnya muka, kadang-kadang muka ini kan enggak penuh ke sini. Nah, ini yang bisa membuat wudunya tidak sah. Atau tangan yang kadang-kadang tidak sampai ke siku benar gitu kan. Atau kaki yang memang ada sebagiannya yang kadang-kadang terlewatkan. Nah, yang seperti ini jangan terlalu dianggap remeh, jangan terlalu dianggap mudah. Justru
diterima atau tidak diterimanya sholat kita sehari-hari itu sebenarnya kunci utama pertamanya itu ada di toharonya. Jadi kalaupun kita sholat berjamaah, baca Al-Qur'annya panjang, 1 juz misalnya, tapi toharonya bermasalah, itu tidak dianggap sebagai sebuah ibadah yang diterima. Karena pangkalnya salah kan. Nah untuk itulah kita begini, di sebagian hadis yang masyhur ya, misalnya di dalam hadis Arba'in An-Nawawi, saya di salah satu hadisnya disebutkan bahwa nanti di ujung kehidupan ini ada orang yang sudah berusaha berjalan di jalan yang menuju ke surga, tetapi tiba-tiba sebelum dia meninggal dunia, dia ini terpeleset kira-kira, lalu tiba-tiba dia mengakhiri kehidupannya dengan kehidupan yang su'ul khatimah, lalu kemudian masuk neraka. Bahkan kata Rasul sejengkal lagi sebenarnya dia ini masuk surga, cuma akhirnya terpeleset lalu kemudian dia masuk neraka. Nah kata sebagian penjelas hadis ini, misalnya yang saya dengar langsung walaupun ini via YouTube ya, dari Syekh Ramadan Al-Buti, ini ulama besar negeri Suriah yang meninggal dunia ditembak apa di bom itu ya, di masjid. Ini huru-hara negeri Suriah. Syekh Ramadan Al-Buti ini di antara kitabnya itu dikaji di masjid ini ya oleh Ustadz Windu ya, Fiqh Sirah. Ustadz Windu bawa Fiqh Sirah, itu buku yang dikarang oleh Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Kata Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, orang yang tipikal seperti ini adalah orang yang sebenarnya dari awal dia itu merasa bahwa dirinya sudah berjalan menuju surga. Perhatikan di frasa merasanya itu. Misalnya dalam bab sholat, dia merasa dia sudah sholatnya benar, padahal wudhunya salah. Nah yang seperti ini yang ujung kehidupannya itu dikhawatirkan adalah su'ul khotimah. Karena merasa saya sudah benar, padahal bermasalah. Tapi kalau seandainya dia tidak merasa benar padahal dia salah, dia sudah berusaha memaksimalkan fikih zahir. Makanya fikih zahir itu tidak bisa diremehkan. Bahkan kata Gus Bahauddin, level ihsan itu tidak akan bisa sampai kecuali sebelumnya didahului dengan level iman atau Islam dan iman. Level orang yang misalnya kita anggap sebagai misalnya dunia tasawuf misalnya, Imam Al-Ghazali misalnya saat menjelaskan tentang perihal asror ibadah, rahasia-rahasia ibadah, nanti boleh cek di kitab beliau Ihya Ulumuddin. Saat beliau menjelaskan tentang rahasia-rahasia ibadah itu selalu dimulai dengan fikih zahir terlebih dahulu. Misalnya kata Imam Al-Ghazali, sebelum beliau menjelaskan tentang rahasia puasa yang akhirnya sampai kepada kita bahwa orang yang berpuasa itu ada 3 level. Puasa awam, puasa menahan lapar, menahan haus, menahan diri dari hubungan seksual. Hanya itu puasanya. Yang lain tidak puasa, dia nonton laju terus gitu kan. Tedu lanjut terus, kadang-kadang zuhur lewat gitu kan. Kemudian maghribnya kadang-kadang sudah di ujung, bebukonya yang maksimal gitu kan, maghribnya udah maksimal. Begitu seterusnya. Ini kata Imam Al-Ghazali jenis puasa yang umum. Kemudian yang kedua adalah puasa khusus, siyamul khusus. Puasa khusus ini kata Imam Al-Ghazali sebenarnya disinilah asrarus saum, disinilah rahasia dari puasa. Yaitu orang yang berusaha mempuasakan seluruh anggota tubuhnya saat dia berpuasa. Bukan hanya puasa perut, bukan hanya puasa kemaluan, tetapi dia juga berusaha puasa mata, puasa telinga, puasa mulut, puasa tangan, puasa kaki, puasa pikiran dari pikiran-pikiran kotor, dan seterusnya dan seterusnya. Nah kata Imam Al-Ghazali sebenarnya di level nomor 2 ini orang sudah sampai pada taraf dia mampu untuk menggali rahasia puasa. Kata Imam Al-Ghazali, beliau mengutip sabda Rasul SAW. Kata Rasul, "Malam yada qaula zur." Siapa yang tidak mampu menahan dari omongan-omongan palsu, omongan-omongan fitnah dari lisannya, maka kata Rasul, sesungguhnya Allah tidak butuh fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Sesungguhnya Allah tidak butuh orang itu meninggalkan lapar dan
haus. Jadi seakan-akan Allah itu ngomongnya agak kasar begini. Kalau puasa cuma nahan lapar dan haus saja, tapi lidah masih ngomong yang palsu, itu tidak berguna puasa itu. Kira-kira kasarnya begitu. Kalau seandainya puasa menahan lapar dan dahaga itu tidak bisa membuat mata dari perilaku maksiat, tidak berguna puasa itu. Kira-kira ini kasarnya seperti itu. Maka puasa yang nomor 2 ini adalah puasanya orang-orang khusus. Nah, baru kemudian kata Imam Al-Ghazali, yang ketiga adalah puasanya khawasul khawas, puasanya orang yang super khusus. Inilah puasanya para nabi, para rasul, dan para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebelum beliau menjelaskan ketiga level puasa ini, dimulai dengan fikih puasa terlebih dahulu. Niat yang benar, kemudian hal-hal yang membatalkan puasa, kemudian kapan berbuka, bagaimana sahur, bagaimana sholat tarawih dan seterusnya. Dimulai dengan hal yang seperti itu. Nah, jadi balik lagi, jangan diremehkan fikih zohir yang sekarang ini dalil-dalilnya tengah kita pelajari. Ada orang yang fokus ke fikih batin, tasawuf, tapi fikih zohirnya masih bermasalah. Saya khawatir nanti dia merasa sholatnya sudah membuat dirinya mencegah dari perbuatan keji dan munkar, tapi sesungguhnya sholatnya malah tidak diterima. Ini bahaya ini. Makanya kata Gus Bahauddin, kata Gus Baha, saya bersaksi kepada Allah dan saya siap katanya mempertahankan konsep ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa fikih zahir lebih utama daripada fikih batin. Karena fikih batin dilandasi dengan fikih zahir. Ini pintu gerbangnya ini. Tidak bisa orang sampai ke fikih batin kecuali masuk dulu ke pintu gerbang fikih zahir. Saya mendengar perkataan beliau seperti itu jadi semangat lagi. Jadi semangat lagi maksudnya karena saya orang fikih zahir. Saya orang fikih zahir. Nanti kita sama-sama kalau fikih zahirnya sudah beres, kita sama-sama menuju fikih batin. Gitu. Kalau sholat wudunya sudah benar, baru kita maknai saat kita mencuci muka. Sesungguhnya ini kita sedang mencuci semua dosa-dosa yang ada di wajah. Dosa mata, dosa mulut, dosa hidung. Nah, kalau sudah dicuci berarti kan jangan dikotori lagi berarti kan. Kalau setelah wudu kita lihat HP lagi, lihat TikTok. Itu masalah nanti wudunya. Padahal kita baru sudah membersihkan dosa dari mata sebelum sholat. Dari tempat wudu ke sini, ke masuk ruangan masjid, lihat handphone, lihat TikTok. Ini kotor lagi nih mata kan. Tapi fikih zahirnya minimal sudah benar. Baru kita menuju ke fikih batin. Kalau sudah wudu usahakan jangan lihat yang macam-macam lagi. Sholat dulu. Sholat dulu. Begitu seterusnya. Nah, ini yang pertama. Jadi kata para ulama terkait dengan Rasul menyuruh orang ulangi sholatnya, ulangi wudunya, itu karena memang wudu zahirnya tidak benar. Nanti di dalam hadis yang lain Rasul pernah menyuruh orang ulangi sholatnya. Kalau orang sudah bisa memaknai sholat khusyuk, dia memaknai takbir, tidak ada yang besar selain Allah, dia memaknai surat Al-Fatihahnya benar, tapi sholatnya salah. Itu disuruh ulang sama Rasul, ulangi sholatnya. Ternyata yang disuruh ulangi sholatnya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang sholatnya terlalu cepat. Tumak ninanya tidak ada. Tumak ninanya tidak ada. Kata Rasul ulangi. Sudah dia sholat. Kata Rasul ulangi lagi. Ini susah kita kalau sholat dekat Rasul. Ulangi lagi kata Rasul. Lah 2 kali disuruh lagi. Sudah 2 kali salam kanan salam kiri, kata Rasul ulangi lagi. Sudah yang ketiga kalinya kata Rasul ulangi lagi. Terus kata sahabat ini, ya Rasulullah, kira-kira inilah semampu aku semayang itu. Tidak pacar lagi aku semayang nak lebih bagus daripada sini. Nah, baru kemudian Rasul memberikan taujihnya. Sini kata Rasul, duduk sini. Kalau kamu nak sholat, mulailah dengan takbiratul ihram. Kemudian baca Al-Fatihah. Kemudian setelah itu ruku disertai dengan tumak nina. Ini yang Rasul tekankan. Kemudian ruku tumak nina, i'tidal tumak nina, sujud tumak nina, duduk antara 2 sujud tumak nina, dan begitu sampai selesai.
Jadi yang Rasul tekankan itu tumak nina. Yang lain-lain lah ada, takbir sudah ada, Al-Fatihah sudah ada, yang lain-lain sudah ada. Tumak ninanya kau udah kati katanya. Coba ulangi lagi sholatnya. Baru kemudian diulangi lagi. Kata Profesor Said Agil Husain Al-Munawwar, saat kami bertemu di kelas sama beliau termasuk orang yang sudah berusaha mengingatkan orang-orang yang tarawihnya terlalu cepat, terutama yang videonya viral itu ya. Kata beliau sudah kita sampaikan ke kiai setempat, tolong dibenahi. Tolong dibenahi. Ya. Kita kira model tarawih cepat seperti itu orang cuek. Ternyata sekelas Prof Agil sudah berusaha juga untuk menasihatkan. Jangan cepat-cepatnya tarawih itu kan. Yang model tidak ada tumak nina itu. Semalam ada yang nanya, ini di Masjid Darussalam, masjidnya Pak Jimmy. Ada yang nanya, Ustadz katanya, kalau sholat sunnah itu boleh tidak baca iftitah lagi? Ini pertanyaannya sederhana sebenarnya kan. Ini menunjukkan bahwa pemahaman orang kita, kalau sholat sunnah itu boleh cepat-cepat. Saya jawab begini, memang iftitah itu sunnah hukumnya, tetapi dia paling bagus tetap dibaca, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, tetap bagus dibaca. Nah hanya saja kalau kita kepengen sholatnya agak ringkas, doa iftitahnya pilih yang pendek saja. Yang sering dibaca oleh masyarakat kita ini agak panjang memang, ini penggabungan dua doa iftitah. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini siko iftitah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard sampai seterusnya. Ini iftitah yang kedua. Jadi kita itu sebenarnya menggunakan dua iftitah dan kita gabung. Kalau pengen agak ringkas pakai siko bae. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Udah titik sampai situ bae. Atau pilih doa iftitah yang agak pendek yang lain yang biasa dipakai oleh Umar bin Khattab. Ini juga biasanya saya pakai. Kayak tadi saya pakai doa ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini iftitah yang biasa dipakai oleh Umar bin Khattab dan beliau juga dapatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau baca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib boleh, tapi ini agak panjang sedikit. Ini agak sedang ini. Yang panjang itu adalah yang biasa diajarkan di fikih-fikih di madrasah-madrasah di negeri kita. Nah jadi memang nanti kasusnya sholat tarawih. Sholat tarawih itu kadang-kadang memang jamaah kita. Saya tidak tahu imamnya. Sebagian makmum itu memang tidak baca iftitah. Karena tidak terkejar. Jadi baru Allahu Akbar kata imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sampai waladdallin. Belumlah iftitah kita habis kan? Dia sudah selesai. Sebaiknya tetap diberikan space iftitah. Saya kalau ngimam tarawih insya Allah tetap imamnya iftitah dulu. Ya minimal narik napas dulu lah minimal kan. Ini imam sholat tarawih itu capek. Makanya harus pinter-pinter nyari slow. Nyari slow. Salah satunya tadi iftitahnya tetap dikondisikan terlebih dahulu. Ini yang pertama, jadi benar-benar berwudunya. Yang kedua, kan Rasul melihat di kakinya kering ya, kayak ndak tersentuh air. Terus kata Rasul, irji itu ulangi, balik lagi ulangi. Nah kalau ngulangi, bisa jadi yang dimaksud dengan ngulangi ini bukan ngulangi kaki bae. Bisa jadi yang dimaksud dengan irji di sini ulangi dari awal. Nah, kalau dia dimaknai dengan ulangi dari awal, bukan kaki itu bae. Berarti di sini kata sebagian ulama, di sini berarti berwudu itu wajib mualat. Mualat itu berurutan, tetapi antara urutan satu dengan urutan yang lain tidak dijedah. Jadi mualat itu misalnya dari muka ke tangan, itu tidak dijedah. Dari tangan ke kepala tidak dijedah. Dari kepala ke kaki
tidak dijedah. Nah, kalau seandainya kaki ada yang bermasalah karena sudah agak lama, bukan kaki nyoba yang dibenari, tapi ngulang dari awal. Nah, ini pendapat sebagian ulama terutama dalam mazhab Maliki, mualat itu tidak dijedah, itu tidak dilakukan jedah yang lama, itu termasuk rukun wudu dalam mazhab Maliki. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak dimasukkan dalam rukun wudu, dia hanya sebatas sunnah. Nah, ini khilafiyahnya. Ini sama seperti ini, khutbah Jumat dengan sholat. Sebagian pendapat menyebutkan khutbah Jumat dengan sholat itu harus mualat. Mualat itu langsung turun ke imam sini, langsung sholat, jangan dijedah. Nah, tetapi jangan dijedah ini kadang-kadang difahami oleh masyarakat kita ini, jangan dijedah itu maksudnya bersambung langsung. Padahal ada kriterianya. Masuk dalam kategori jangan dijedah itu adalah sekurang-kurangnya jangan terlalu lama antara khutbah dengan sholat ini melebihi dari satu apa kira-kira? Melebihi dari 1 rakaat sholat. Jadi misalnya dari mimbar ke sholat orang ngomong sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Saya kira ini adalah masih dianggap nyambung. Jadi omongan itu tidak dianggap sebagai jeda karena dia space-nya sedikit sekali, hanya ngomong itu baik. Nah, di sebagian masyarakat ngomong itu beda jadi. Di sebagian masyarakat ya. Mereka kepinginnya dari khutbah ke sholat itu ndak usah pakai ngomong-ngomong lagi, langsung Allahu Akbar. Ini khutbah Jumat, Pak. Ini khutbah Jumat. Mereka kepengennya begitu. Itu bisa terjadi sebenarnya kalau seandainya susunan saf sholat Jumat sedari awal sudah rapat. Tapi kalau susunan sholat Jumat kalau di masjid ini sudah rapat insya Allah, ya karena tempatnya masih belum maksimal kan, akhirnya kan orang sudah rapat-rapat. Kalau di sebagian masjid-masjid yang lain kan kadang-kadang kan pojok sini, pojok sini, pojok sini, pojok sini, masih belum rapat kan. Nah, kalau mereka sudah rapat, bisa sebenarnya dari khutbah langsung ke sholat, enggak pakai dijedah dengan apapun, langsung takbiratul ihram. Itu bisa. Nah, tapi memungkinkan untuk dijedah, tapi dia space-nya sedikit. Nah, mualat dari muka ke tangan itu minimal jangan sampai yang di muka ini sudah kering baru kemudian yang membasuh yang tangan. Jadi usahakan yang ini masih sangat lembab, kemudian dia belumlah sempat mengering sedikit langsung ke tangan. Nah, itu yang disebut dengan mualat. Dan mualat itu dalam mazhab Maliki dia dianggap sebagai sebuah kewajiban, dan di dalam mazhab Syafi'i dia tidak dianggap sebagai kewajiban, tapi dia hanya dianggap sebagai sunnah min sunanil wudu. Ini kata Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar. Ini hadis yang pertama yang bisa kita baca. Hadis yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu radhiyallahu anhu qala. Masih dari sahabat Nabi yang bernama Anas radhiyallahu anhu. Qala berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi. Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu pernah berwudu atau bahkan sering. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berwudu hanya dengan 1 mud air. Wa bis-sa'i wa yaghtasilu bis-sa'i ila 5 amdad. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga sering mandi wajib dengan dengan ukuran air 1 sok sampai 5 mud. Sebenarnya mud air dengan mud beras, sok air dengan sok beras itu sama. 1 mud itu adalah 1 cedokan tangan standar orang Arab ya. Jadi kalau orang Arab ngambil beras misalnya ya, dia nyedok begini, tapi penuh berasnya. Nah, ini namanya 1 mud. 1 sok itu 4 kali cedokan. 4 kali cedokan itu 1 sok.
ukurannya. Tapi tangan standar ya. Kalau tangan saya kecil, tangan standar orang Arab, tangan standar Rasul lah kira-kira ya. Ya itu. Makanya zakat fitrah itu kan 4 mud kan. Zakat fitrah itu kan 1 sok. 1 sok itu 4 mud. Nah sekarang kalau seandainya ukuran mud itu dengan ukuran sok ini diisi air, seberapa penuhnya? Saya cari-cari di referensi-referensi modern, ada yang menyebutkan bahwa 1 mud itu kalau diisi dengan air itu kira-kira 600-an liter. cc salah, 600 cc. Ini kayak gini ya. Ini ya. Nah berarti seginilah berarti 1 mud itu. Lebih dan kurang lah. Berarti Rasul SAW pernah berwudu dengan air yang begini. Cukup. Dan mandi dengan 1 sok. Berarti dengan 4 ini berarti mandinya. Mandi dengan ini. Nah Pak ini mandi wajib ini Pak. Mandi wajib ini. Jadi beguyurnya padahal Rasul tuh berjenggot. Ya kan? Berambut, berjenggot, kemudian badan agak besar gitu kan. Nah ini menunjukkan hemat airnya ya. Kita kan tidak pernah berwudu dengan air seperti ini kan. Kita kalau berwudu seember kan. Seember. Kadang-kadang berkumur bur gitu. Berkumur gitu kan. Seember. Ya memang kenapa akhirnya Rasul SAW berwudu dan mandi wajib dengan air seperti itu? Satu, memang di Arab sulit air pada waktu itu ya. Di zaman itu memang sulit air. Itu yang pertama. Yang kedua adalah inilah kehati-hatiannya Rasul dan para sahabat. Selagi ada air, mereka tidak mau berpindah dengan tayamum. Jadi selagi ada air, jangan tayamum dulu. Apalagi misalnya air itu cuma ada kati di Baitur Rahman Bayang kan. Misalnya sekali waktu mudah-mudahan tidak terjadi air di Baitur Rahman macet. Dekati air. Sudahlah tayamum beh. Padahal banyu di sini seputar sini masih banyak gitu kan. Itu tidak boleh langsung tayamum seperti itu. Bahkan misalnya se-Baitur Rahman Sebang Raya ini misalnya airnya macet. Tidak boleh juga tayamum karena kita bisa nyebrang. Tidak bisa. Anggap saja sekecamatan ini airnya macet galau, kan di Masjid Agung masih ada, tidak boleh tayamum kita selagi masih ngejar untuk ambil wudhu dan sholat dengan air di tempat walaupun agak berjarak, berspace. Kecuali kalaulah Sepalembang Anget ini plus banyu Sungai Musi dak kate misalnya kan, tiba-tiba kita harus wudhu ke Indralaya, baru boleh bertayamum karena dari sini ke Indralaya bisa menghabiskan waktu sholat. Bisa kita bertayamum. Makanya tayamum di Indonesia ini dengan alasan tidak ada air hampir tidak ada. Satu-satunya alasan tayamum di Indonesia ini adalah karena kita tidak bisa menggunakan air, faktor sakit, luka-luka bakar dan seterusnya. Paling itu alasannya. Kalau dekati banyu enggak. Oke, itu yang kedua. Jadi menunjukkan bahwa selagi ada air jangan gampang bertayamum. Yang ketiga, ini kata Ki Haji Muhammad Muhajirin Amsar, ini adalah at-tawfir wal iktisad fi sabbil ma wa fihi nahyun anit tabzir. Ini menunjukkan bahwa berwudu itu harus tetap berhemat dan jangan mubazir. Jangan mubazir. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga. Ini baru bel jam 6 ini. Belum bel syuruk. Hadis yang ketiga, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawaddau." Jika ada orang yang berwudu, payusbiul wudu, kemudian dia wudunya yang benar. Summa yaqul, kemudian di ujung dia berwudu dia berkata, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia baca zikir itu
Futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah, maka akan dibukakan bagi orang itu 8 pintu surga. Yudkhilu atau yadkhulu min ayyihi ma syaa, dan dia boleh milih mau masuk surga dari pintu mana saja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Titik. Ini riwayat pertama. Riwayat yang kedua ada tambahan, setelah syahadat tadi ada tambahan. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah saya termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah saya termasuk orang-orang yang suci dan bersih. Nah, ini 2 hadis yang sama. Kata Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar, wa fi hadzal hadis bayanu dzikril mustahab aqibal wudu. Ini menunjukkan sunnahnya berzikir dan berdoa setelah wudu untuk menyempurnakan wudu. Nah, terus terang di antara kesunnahan wudu yang agaknya banyak juga yang meninggalkan dari kita adalah ini, doa setelah berwudu. Padahal kesempurnaan berwudu itu adanya di sunnahnya. Dan padahal juga segala adab-adab, kan orang sering ngomong begini, beribadahlah dengan Allah dengan penuh adab, atau beradablah dalam beribadah kepada Allah. Nah, sebenarnya adab yang dimaksud itu, ini kata ulama Azhar ya, adab itu justru ada pada poin-poin sunnah. Jadi kalau kita pengen beradab, bukan sekedar sah bae, tapi bagus, jangan tinggalkan sunnah. Ini ibarat orang dusun kita menyediakan makanan. Ini terutama di Indramayu, sering sekali saya perhatikan. Sebenarnya kan rukun makan itu kan nasi, lauk kan. Taplak meja, bunga, itu sebenarnya sunnah. Tapi orang kita tidak lemah kalau seandainya menghidangkan makanan, tidak kata taplak meja, tidak mau mereka. Itu sopan sekali itu. Sopan sekali itu. Terus antara centong ya, untuk ngambil nasi dengan untuk ngambil lauk, apa namanya? Orang itu nyebutnya irus. Irus. Itu memang harus beda. Untuk ngambil nasi centong, untuk ngambil lauk irus. Jangan sampai untuk ngambil lauk itu centong inilah kan. Karena saya pernah juga makan di hidangan, untuk ngambil lauknya itu centong inilah kan. Ini kalau orang Indralaya tidak maju ini. Karena sunnahnya ngambil lauk itu bukan dengan centong, dengan irus ini. Apalagi ngembeknya dengan tangan baik kan, nyomot. Dan sebenarnya juga ndak harus ada buah, ndak harus. Rukun makan itu yang penting ada nasi, ada lauk pauk yang utama. Itu buah, bahasa kita kumoran. Kumoran itu buah itu. Sebenarnya itu ndak wajib itu. Tapi kalau dia ada, sempurnalah hidangan itu. Terasonian dihormati, beli jeruk, orang beli pisang Ambon kan. Nah, sama juga lah dalam beribadah. Sunnah-sunnah itulah yang akan menjadikan ibadah kita itu penuh adab, sopan santun, dan penuh kesempurnaan. Saya setelah dengar omongan alim Azhar itu, ulama Azhar, saya jadi berusaha untuk mendatangkan semua kesunahan dalam kita beribadah. Memang di dalam fikih penting untuk dibedakan mana wajib mana rukun, supaya kita tahu kalau kita salah, mana kesalahan yang membuat kita tetap sah sholatnya, ibadahnya, mana kesalahan yang membuat kita harus mengulang ibadahnya. Jadi pengetahuan kita tentang rukun dan sunnah itu hanya untuk itu, bukan untuk memilah dan memilih manalah yang bakal kutinggalkan kan. Bukan itu, bukan. Cuma itu. Nah, makanya tadi misalnya mulai dari takbiratul ihram kalau dia sholat ya, kemudian baca iftitah, kemudian ini juga yang kadang ditinggalkan. Nanti kita masuk dalam bab sholat, membaca ta'awuz sebelum baca al-fatihah.
Itu sering kita tinggalkan. Padahal dia sunnah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru bismillahirrahmanirrahim. Ta'awuz. Nah sama juga ini berwudu. Harapannya jangan lupa berdoa setelah wudu. Walaupun berdoanya itu misalnya tidak harus di tempat wudu, sudah masuk ke sini saya berdoa dulu boleh. Dan berdoanya juga tidak harus mengangkat tangan, karena mengangkat tangan saat berdoa itu bukan sebuah hal yang wajib juga. Jadi berdoa itu boleh mengangkat tangan, boleh tidak mengangkat tangan. Boleh menghadap kiblat, boleh juga tidak menghadap kiblat. Nah khusus untuk imam misalnya, ini mumpung saya ingat. Misalnya imam itu memang ada kesunahan setelah selesai sholat salam kanan salam kiri, imam itu sedikit banyak merubah posisi duduknya. Ini ada kesunahan begitu. Entah ke kanannya sekian derajat atau ke kanannya balik nian arah ke belakang, itu terserah. Yang penting imam merubah posisi duduknya. Nah kemudian setelah itu sebenarnya tetap dianjurkan imam itu berdoa pada posisi di mana dia merubah posisi itu. Seperti saya tadi, saya duduk sebelah kanan, akhirnya saya berdoanya tetap menghadap ke sebelah kanan. Ini khusus untuk imam saja, untuk makmum tetap diarahkan ke kiblat. Itu dalam berdoa. Kayaknya Ustadz Iqbal juga kayak gitu. Saya Iqbal, misalnya Muhammad Iqbal Harun, saat beliau menghadap ke kanan, beliau berdoa juga sampai habis menghadap ke kanan. Nah, ini memang bagian dari beberapa tuntunan-tuntunan kesunahan-kesunahan dalam beribadah. Nah, balik lagi ke doa tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikanlah saya termasuk orang-orang yang bertaubat. Jadi kita setelah berwudu, setelah wudu zahir kita mencuci anggota wudu. Setelah wudhu batin, kita berusaha untuk menghilangkan dosa-dosa di seluruh anggota wudhu ini, kita berdoa. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang mau bertaubat. Jadi sebenarnya permasalahan kita itu bukan pada salah dan benarnya. Anak Adam itu, Bani Adam itu pasti bersalah. Nah, wa khairul khatta'ina, dan sebaik-baik orang yang punya banyak salah itu adalah orang-orang yang bertaubat. Ini sebaik-baiknya. Kita berdoa. Siapa di antara kita yang tidak punya salah? Enggak. Cuma kadang-kadang kita ini masih agak keras hati. Keras hati itu tidak gampang bertaubat. Nah, kita berdoa, ya Allah jadikanlah, tarik saya ya Allah jadi orang yang bertaubat. Kemudian yang kedua, waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah saya termasuk orang-orang yang suci. Nah, suci ini lagi-lagi ada dua. Ada suci zahir, ada suci batin. Ya Allah, saat saya berwudu, bersihkanlah, sucikanlah muka saya, tangan saya, kepala saya, kaki saya, dan juga sucikanlah juga batin dari mata, telinga, tangan, kaki, dan seterusnya. Sebenarnya itu makna dari waj'alni minal mutatahhirin. Habis bab wudu, dan saya kira kita cukupkan dulu sampai di sini. Walaupun belum bel, saya terima kalau ada yang pengen diperjelas, kalau ada yang pengen ditanyakan. Apakah bagusnya kita berwudu setiap kali mau sholat, atau tidak apa-apa sholat pertama dengan sholat kedua dengan wudu yang sama asalkan tidak batal? Sebenarnya ini dua-duanya bisa dilakukan. Nah, kalau konteks di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling banyak terjadi itu adalah menjaga wudu, konteksnya ya. Jadi antara sholat satu dengan sholat yang lain dengan wudu yang satu. Bahkan ini boleh diterima, boleh tidak informasi ini, tapi masyhur dalam dunia ulama-ulama salaf kita dulu, khususnya di Ramadan ini. Ada yang wudu, ada yang sholat subuhnya itu dengan wudu sholat isyaknya. Saya juga tidak terbayang ini. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa saking mereka menjaga wudu, wudu sholat subuhnya itu adalah wudu sholat isyaknya. Berarti kan sekurang-kurangnya mereka tidak tidur kan?
Tidak tidur, diisi dengan banyak ibadah. Dan sekurang-kurangnya selama itu mereka belum kencing kan. Alangkah sedikitnya mereka makan, mereka minum kan. Memang pada zaman-zaman dulu tidak senikmat sekarang memang makan dan minum. Orang-orang dulu makannya sedikit. Sudahlah makannya sedikit, makannya tidak bervariatif. Paling makan roti baik kan. Kadang-kadang ada yang ngomong makan roti dengan minyak. Kadang-kadang saya berpikir lemak apa lauk minyak itu kan. Makan roti dengan lauk minyak itu kan. Dengan minyak. Atau makan roti dengan cuka. Kadang-kadang saya berpikir lemak apa juga makan roti dengan cuka itu kan. Kita makan nasi dengan cuko lagi kadang-kadang tidak polo. Ini cuko bukan cuka ya. Makan nasi dengan cuko lagi tidak padu kan. Ini yang paling banyak yang terjadi di ulama-ulama salaf kita dulu, mereka menjaga wudu. Nah, kalau seandainya sekarang yang terjadi air kita banyak dan seterusnya serba banyak, apakah boleh sekarang kita rubah? Berarti kita misalnya merubahnya dengan setiap sholat kita wudu dulu. Tidak juga, walaupun boleh itu dilakukan, tetapi tetap saja yang paling utama itu adalah menjaga wudu. Dari wudu satu ke wudu yang lain. Kecuali kalau seandainya menahan wudu itu sudah melewati batas-batas yang membuat kita ragu. Misalnya kita nahan wudu itu nahan nian, nahan kentut, nahan nian gitu kan. Nah sebaiknya yang seperti ini berwudu lagi lah. Karena ini sudah diambang-ambang sebenarnya kan. Dia nahan nian kan. Itu ini jawabannya. Ya silakan. Wudu di pesawat ya. Wudu di pesawat yang menggunakan jok itu ya. Ya, saya juga masih iskal sebenarnya. Saya juga masih iskal. Masih iskal itu saya juga masih belum menemukan, bagi saya pribadi saya belum menemukan tingkat kepuasan intelektual kata orang sekarang kan. Karena begini, seharusnya di pesawat itu saat kita masih memungkinkan untuk berwudu, kita berwudu. Itu yang pertama. Taruhlah kita tidak pacak berwudu di toiletnya kan. Tapi memungkinkan bagi kita pakai spray itu kan. Tapi spraynya itu memang saat kita nyepray muka itu usahakan dia ada alirannya. Jadi spray muka begini ada alirannya. Asalkan dia mengalir, ada alirannya, itu sudah cukup untuk dikatakan sebagai membasuh muka. Kemudian tangan, saat dia ada yang mengalir, walaupun sedikit ya mengalirnya itu ya, walaupun sedikit, itu sebenarnya dia sudah cukup untuk dikatakan sebagai membasuh tangan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia tayamum. Nah yang jadi iskal saya itu begini, tayamum. Tayamum itu kan bahan dasarnya adalah debu. Nah sekarang di pesawat itu ada enggak debu? Ada ya? Ada debu ya? Saya tuh masih iskal di debunya itu. Karena seharusnya debu itu debu zohir. Debu zohir itu debu yang kira-kira kalau kita begini terasa lah dikit-dikit ada debunya ini kan. Kalau di pesawat yang lah dielapi, lah dielapi kan. Nah mungkin itu alasannya. Akhirnya dari kementerian ini, dari beberapa website Kementerian Agama justru muncul tayamum yang di kursi itu. Nah mudah-mudahan ini ijtihadnya orang-orang yang ada di Kementerian Agama sana, akhirnya mereka membolehkan untuk tayamum di kursi. Tapi hingga saat ini saya belum menemukan, terus terang saya belum menemukan kepuasan intelektual. Maksudnya saya belum puas dengan jawaban itu. Makanya selagi bisa sholat dengan cara yang sangat benar, itu dulu yang harus diusahakan. Misalnya kita dari Palembang ke Jakarta, jangan sholat di pesawat untuk yang wajibnya. Sholatnya itu kalau tidak di Palembang, kalau tidak di Jakarta sekalian.
Seperti itu. Nah, cuma memang untuk kasus umroh dan haji atau untuk perjalanan-perjalanan yang melintasi waktu sholat, dan kalau kita tidak sholat di sana, kita kehabisan waktu karena sudah nyampe ke sana sudah habis waktu sholatnya. Nah, itu yang pertama. Nah, sekarang anggap saja kita pilih tayamum di atas kursi, kita anggap sebagai sebuah hal yang sah. Sekarang kalau sudah sampai ke bawah, apa yang harus kita lakukan? Dalam mazhab Syafi'i, ulangi sholatnya. Nah, ini yang saya senang dari mazhab Syafi'i. Karena kita tidak puas, sapu tidak tayamum aku di kursi ini. Sapu tidak wudhu aku yang cuma pakai spray ini. Di bawah, kalau dalam mazhab Syafi'i Pak ya, wajib diulangi. Kalau waktunya masih ada, kita pakai adaan. Kalau waktunya sudah habis, kita pakai qodoan. Nah, sholat yang di atas pesawat yang apa adanya tadi, ini di dalam fikih mazhab Syafi'i disebut dengan as-sholatu lihormatil wakti. Sholat untuk menghormati waktu sholat. Sholat untuk menghormati waktu sholat. Nah, sekarang tergantung pembimbingnya nanti. Saya tanya beberapa bapak-bapak yang pernah haji. Waktu sholat di pesawat, turun ke bawahnya, sholat lagi tak? Kalau pembimbing kami nyuruh sholat lagi, berarti dia pakai teori kita ini. Kalau pembimbing kami tidak, berarti dia pakai teori yang lain. Dalam mazhab lain tidak wajib diulangi, cukup sholat itu saja. Tapi saya pribadi lebih nyaman diulangi. Karena khawatir ketidaksahan dari sholat kita yang sangat apa adanya itu. Nah, ini sama seperti kasus kalau waktu sholat sudah masuk, badan kita ini najis, baju kita ini najis, nak balik jauh, tidak mungkin kita balik. Nak beli baju baru, tidak mungkin juga, tidak kasih duit kan, untuk sekedar sholat baik kan. Nah, akhirnya kita sholat apa adanya, wudhulah dengan benar, kemudian sholatlah walaupun dengan baju yang berlumuran dengan najis. Nanti di rumah baru diulangi lagi. Kalau kami tidak semayang nian Ustaz, itu berdosa. Berdosa tidak semayang gara-gara alasannya memang alasan uzur syar'i, memang alasannya najis, tapi tidak sholat. Akhirnya habis waktu sholat, itu tidak boleh. Bahkan kalau ada orang yang misalnya tidak menemukan baju untuk menutup aurat, dia cuma punya, mohon maaf, celana pendek yang tidak menutupi cuma di atas lutut, dia tetap wajib sholat dengan menggunakan kain itu, dengan menggunakan pakaian itu. Tapi nanti di rumah dia diulangi. Wallahu a'lam bishawab. Cuma yang model seperti itu jangan sembahyang di masjid. Dia sembahyang di mana? Sembahyang di masjid. Cuma biasanya masjid ada sarung, menyediakan sarung. Sebenarnya sama. Selagi masih bisa sholat, akal masih ada, nyawa masih ada, dikasih model dia makan, masih berarti kan dia kan agak sehat sedikit ya. Masih tetap wajib sholat, walaupun sholatnya apa adanya tadi. Tetap wajib sholat. Dan memang hal yang paling berat dalam fikih sholat itu adalah sholatnya orang-orang sakit. Ini yang paling berat. Kalau orang yang sudah koma, oke lah, itu dia bukan bonus, bukan. Dia tidak wajib sholat pada waktu itu. Tapi kalau dia sadar, dia wajib qadha sholat. Tapi kalau orang sakit, misalnya dia pakai kateter misalnya, ada jadi masalah kateter sebagai kateter kan, karena kan dia di bawah kan. Anggap saja dia pakai pampers kan dia kan terlindungi ibaratnya ya, tidak ngecer kemana-mana kan. Nah, memang sulitnya di situ. Kalaulah seandainya begini ya, karena memang ribet segala macam, akhirnya misalnya selama 1 minggu sakit dia tidak sholat, maka setelah dia sembuh 1 minggu itu wajib diqadha. Sholli fardhu zuhri 4 raka'atin qadaan lillahi ta'ala. Begitu niatnya. Kalau dia sakitnya sebulan, qadaannya dihitung baik. Berarti zuhurnya 30 hari utangnya. Asarnya 30 hari utangnya. Qadaan. Ya kita kan berharap selamat kan. Kita berharap selamat. 2 kali.
Insya Allah nanti pada waktunya saat bab sholat mudah-mudahan bisa kita lebih rinci lagi insya Allah. Dan karena waktunya sudah selesai kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.